bisa menyapa teman-teman semua di Go Student Online Sharing hari ini. Oke, hari ini aku dipercayakan, diberi tanggung jawab untuk bagikan sesuatu untuk teman-teman semua. Nah, sebelum mulai ke sharing aku hari ini, aku mau ingetin teman-teman untuk jangan lupa saksikan Go Student Online Sharing setiap hari Sabtu jam 3 sore di YouTube-nya Go Bogor Online Service atau di Instagram-nya go_student. Jangan lupa ya teman-teman untuk dengerin setiap hari Sabtu. Nah, langsung aja aku hari ini mau bagiin tentang aku kasih judul The Authority, atau artinya kayak yang memiliki kuasa atau wewenang. Teman-teman tahu nggak atau pernah lihat nggak sih yang namanya surat kuasa? Singkat aja kalau teman-teman belum pernah tahu, dari definisi surat kuasa dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya surat yang menyatakan atau berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu. Fungsinya untuk apa surat kuasa? Singkat aja, surat kuasa memiliki fungsi sebagai suatu bukti pernyataan dari pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk bisa melakukan hal yang dijelaskan kepada isi surat kuasa. Surat kuasa itu terdiri dari apa aja? Yang pertama, yang pentingnya itu ya ada pemberi kuasanya siapa, penerimanya siapa, apa aja yang dikuasakan, dan juga ditandai dengan materai. Nah, konsep-konsep surat kuasa, pemberian kuasa, penerima kuasa, ada yang dikuasakan apa aja, materai itu sebenarnya dari zaman Tuhan Yesus pun juga udah ada loh teman-teman. Kita buktiin ya. Tuhan Yesus juga sebelum naik ke surga, dia ngomong sesuatu sama murid-muridnya yang juga jadi buat kita juga gitu ya teman-teman. Jadi langsung aja kita baca ayatnya di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini ada beberapa ayat yang mau aku bacain buat teman-teman. Jadi teman-teman jangan jadi teman-teman harus dengar baik-baik, oke? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Familiar ya sama ayatnya. Yang kedua, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga, Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dari ayat-ayat yang tadi aku udah bacain, jadi aku mau kasih lihat ke teman-teman kalau konsep surat kuasa tadi itu udah ada. Yang pertama, kita diberi kuasa untuk merepresentasikan Tuhan Yesus. Ketika kita terima Tuhan Yesus, ketika kita diberikan Roh Kudus oleh Tuhan, itu tandanya kita sudah menerima kuasa dari pemberi kuasa kita, yaitu Tuhan Yesus. Kayak tadi di dalam surat kuasa ada yang namanya pemberi kuasa, penerima kuasa, dan juga dimateraikan. Nah, pemberi kuasa kita siapa? Tuhan Yesus. Yang tadi ayat-ayat tiga ayat yang aku bacain tadi itu semuanya adalah kata-kata dari Tuhan Yesus. Penerima kuasanya adalah siapa? Isinya adalah kamu. Ada beberapa tadi kamu menerima kuasa gitu. Nah, penerima kuasanya adalah aku dan juga teman-teman kita gitu ya. Dan dimateraikan dengan Roh Kudus. Materai dengan Roh Kudus ini teman-teman bisa baca mengenai hal itu di Efesus 1 ayat 13. Dan nih teman-teman, Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada jaminan dari Tuhan. Lukas 10 ayat 19 juga katakan tidak ada yang akan membahagiakan kamu. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus. Untuk apa? Untuk merepresentasikan tadi pemberi kuasa kita siapa? Tuhan Yesus. Untuk kita sebagai penerimanya. Nah, terus selain kita merepresentasikan Tuhan Yesus, dari ayat ketiga ya tadi aku tangkap ada yang kedua adalah ada tanggung jawab ketika Tuhan memberikan kuasa buat kita penerima kuasanya. Yang pertama di Matius 28 ayat 18-20 itu Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah. Nah, itu kita diberikan tugas dan tanggung jawab sama Tuhan untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Nah, yang kedua, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita ditugaskan Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan. Gak cuman di di Yerusalem, tapi di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Berarti menjadi saksi Tuhan di mana aja gitu ya.
di seluruh bumi berarti di Indonesia juga, di Jakarta juga, bahkan di Bogor juga gitu ya, bahkan di dalam rumahmu juga gitu. Lukas 10 ayat 19 terakhir, menginjak ular dan kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ular, kalajengking, kekuatan musuh, itu musuh kita adalah roh jahat, iblis. Jadi kita punya kuasa untuk melawan iblis gitu ya. Jadi teman-teman, kita nggak perlu takut karena ada apa? Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Yang ngasih kuasa adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita diberikan 3 tanggung jawab itu sama Tuhan. Untuk apa? Supaya kita merepresentasikan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ada tugasnya. Jadi nggak cuman dikasih kuasa terus kita diem aja gitu ya, angkat tangan nggak ngapa-ngapain, nggak, tapi ada tanggung jawabnya. Oke, jadi itu aja yang mau aku sharingin. Ulang lagi ya, ingat lagi untuk teman-teman, jangan lupa kalau kita dikasih kuasa untuk merepresentasikan Tuhan Yesus. Dan yang kedua ada tanggung jawab ketika kita diberikan kuasa sama Tuhan. Yang pertama memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan, dan juga untuk mengalahkan roh-roh jahat. Oke teman-teman, semoga itu bisa memberkati teman-teman dan juga menjadi reminder untuk teman-teman semua. Oke, God bless you.